Di era digital, kemudahan transaksi menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah satu inovasi Indonesia tentulah Kris. Menjangkau semua lapisan, dari belanja bulanan sampai beli es teh, para pembeli tak perlu repot-repot menyediakan uang tunai. Tetapi di balik kemudahan itu, kita juga harus waspada. Belakangan, marak modus penipuan berbasis QR Code yang berpotensi merugikan pembeli ataupun penjual. Salah satunya adalah Titan. Pedagang pisang goreng di kawasan Tebet Eco Park pernah mengalami kerugian karena ceroboh ketika melayani pembeli. Layar transaksi yang ditunjukkan oleh pembeli ternyata adalah tangkapan layar palsu. Nah, di malam harinya labanya itu nggak sesuai dengan pemasukan. Pas kita lihat lagi ternyata masih belum ada yang masuk. Yang di QRIS kita tunggu sekitar seminggu masih nggak kunjung masuk, 2 minggu nggak kunjung masuk juga. Memang saat transaksi berlangsung, Titan tak langsung mengecek saldo pada rekeningnya. Dia hanya melihat sekilas bahwa nomor seri ataupun nama pada layar HP pembeli adalah nama kiosnya. Sayangnya, ada sedikit detail yang ia lewatkan. Perbedaan spasi bisanya. Kalau namanya sama persis nggak bisa. Tapi spasi dan titik itu mempengaruhi. Kapital pun mempengaruhi. Padahal, jika nama dan juga kode kris terlihat sama, namun jika diteliti lebih jauh, bisa saja ada perbedaan secara detail yang kita tidak sadari. Sejak saat itu, Titan selalu menghafal nomor seri kris yang justru tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kurangan dari QRIS itu menurut saya masih banyak yang bisa nyabotase. Dari segi barcode-nya, dari segi penamaannya itu masih gampang banget kita buat dalam waktu 5 menit kita udah bisa buat. Bahkan untuk dieditnya pun gampang banget untuk yang mau berlaku curang ya. Tak bisa dipungkiri, para pelaku penipuan kris memang bisa mengecoh penjual dengan tampilan layar yang mirip pembayaran asli. Atau bahkan melakukan pembayaran palsu ke kode kris yang bukan milik penjual. Karena ada, misalkan PT ABC Sejahtera. Nah, yang pertama, yang punya asli nih, PT ABC Spasi Sejahtera misalkan. Yang kedua, PT ABC Sejahtera, nggak ada spasinya. Nah, hanya spasi itu bisa menjadi motif, spasinya dibuat. Dalam sistem pembayaran kris, ada 2 metode yang dipakai penjual, statis dan dinamis. Kris statis berarti penjual hanya punya satu kode barcode dan pembeli harus memasukkan nominal secara manual. Sementara pada kris dinamis, penjual cukup memberikan kode barcode unik yang sudah memunculkan nominal pembayaran. Meski kris dinamis dinilai lebih aman, tetap ada celah jika pembeli telah mengetahui harga yang akan dibayarkan. Itu pun juga ada celah resikonya. Kenapa? Benar ketika memiliki waktu ingin mengungkapkan nomor rekening sini ini saya, ataukah nanti memotifkan dengan materi handphone atau gambar di handphone yang sudah disiapkan. Nah, itu juga bisa diedit. Maka yang terbaik harus transparan. Diketik saat itu juga diperlihatkan bahwa ini tidak membuka layar yang baru, sehingga ini memastikan kesinilah akan transfer dan sayalah yang akan menerima gitu. Tidak dimotifkan ke tempat yang lain. Tak hanya itu saja, modus penipuan lewat kris statis juga bisa mengancam penjual jika tak rajin memeriksa barcode yang diletakkan pada kios. Sehingga saat ada pembeli yang membayar, uang justru akan masuk ke rekening pelaku, bukan pemilik usaha. Karena itulah sangat penting untuk memeriksa kode QR secara berkala. Yang terutama dan paling utama adalah apa? Adalah barcode itu harus dipastikan ya. Pada saat itu juga quick respon. Misalkan ada suaranya, transaksi telah diterima sejumlah sekian. Nah gitu.
Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa transaksi lewat kris semakin merambah ke semua lapisan. Iman, pedagang es teh di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, bahkan memakai kris untuk transaksinya. Mereka tak perlu menyediakan uang kembalian, memperluas peluang transaksi karena menjangkau lebih banyak pelanggan. Mempermudah sih Kak, sebagai pedagang itu karena pembeli kadang tidak megang cash gitu Kak. Jadi kalau saya tidak menyediakan QR, nanti dia tidak jadi beli gitu. Di sisi lain, kris juga mencatat transaksi digital secara otomatis dan memudahkan pelaku UMKM untuk memantau keuangan mereka. Pendaftarannya pun mudah, ia hanya perlu mendatangi kantor bank terdekat untuk membuat rekening dan kode kris. Sudah sih, seperti transaksi bank aja, tapi lebih mudah melalui QR Code gitu. Langsung ngecek di websitenya, di handphone bisa dilihat nanti transaksi historinya, masuk atau enggaknya gitu. Meski masih punya celah, Indonesia patut bangga akan keberadaan kris. Diluncurkan pada tahun 2019, sistem dengan Quick Response Code Indonesian Standard ini adalah karya asli anak bangsa. Bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, kris dibuat agar semua pembayaran di Indonesia bisa terintegrasi. Ketenaran kris menjadi inspirasi bagi negara-negara ASEAN untuk memiliki sistem pembayaran yang terintegrasi. Bahkan liburan orang Indonesia pun akan jauh lebih mudah karena bisa memakai kris di luar negeri. Saat ini hampir 30 juta merchant menggunakan kris dan 90%-nya berasal dari UMKM. Di tahun 2025 ini, kris diperkirakan akan mencapai 6,5 miliar transaksi. Namun, kemudahan ini justru membuat Amerika Serikat ketar-ketir. Pasalnya, Visa dan Mastercard yang menguasai hampir seluruh transaksi global terancam tumbang karena kris.